wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi bihi qalbi bijahi nabi wal ali. Dusturukum ya ahlal dar, dusturukum ya ahlal nawbah, dusturukum ya ahlal ilmi wal 'aqli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita muliakan dan kita hormati bersama para sesepuh kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, yang mana insyaAllah kita doakan mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa yang kita hormati Habib kita, Habib Syekhon Al-Kaf, Habib Syekhon Al-Kaf, yang sudah membuka jalan untuk kita. Sekiranya kita bisa duduk bersama di sini mengkaji daripada ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah semoga apa yang sudah kita dapatkan semua pahalanya dilimpahkan kepada beliau. Amin ya rabbal. Dan juga kepada Bapak Kades kita doakan semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di dalam menjalankan daripada kegiatan-kegiatan agama yang seperti ini. Ya, insyaallah apa yang sudah beliau kerahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada ustaz-ustaz kita yang hadir di sini, ada Ustaz Dona, nama itu, ada Ustaz Syahrul Ramadan, ada juga Ustaz Muhammad Qahir, Masya Allah, dan juga kepada antum-antum semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi daripada rasa hormat saya kepada antum-antum semua. Semoga kita yang hadir di sini tidaklah kita keluar kecuali semua daripada dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, semua daripada penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah, semua daripada hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Faqir, ya, sebelum kita mulai daripada pengajian kita malam hari ini, tentunya melanjutkan daripada apa yang sudah disampaikan Habib Syekhon tadi, ya. Al-Faqir namanya Hasan bin Umar bin Alwi As-Segar. Ya, saya lahir di kota Palembang, besar di kota Palembang, tapi tamat SD selesai umur 12 tahun saya sudah mulai hijrah, belajar teruskan apa yang sudah dicontohkan oleh para datuk-datuk kita, ya, belajar ke pondok Darul Habib yang ada di Sukabumi. Tentunya pondok tersebut juga diasuh oleh paman saya sendiri, Al-Habib Abu Ya Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Mungkin 3 tahun yang lalu beliau sudah meninggal. Setelah itu selesai dari kelas 1 sampai tamat aliyah 10 tahun di sana. Kita teruskan studi kita di kota Yaman,
nama kotanya Kota Karim. Ya. Kalau sering-sering antum lihat di YouTube atau apa, itu bisa disebut dengan Kota Seribu Wali. Ya. Karena memang betul, kita mungkin kalau sekarang kita cuma baru mendengar, ya, baru cuma dengar orang cerita. Tapi ketika kita datang ke sana, memang betul, ya, ada kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Wali. Ya. Bahkan kalau kita lihat daripada keseharian orang di sana itu, ya, itu sudah jauh dari apa yang kita lalui, kita lewati di negara kita ini. Ya. Perilaku mereka, sifat mereka, keseharian mereka itu memang hanya lillahi ta'ala. Mereka nyari duit itu cuma buat hidup aja. Ya, jangan sampai mereka itu nggak bisa makan, jangan sampai anak bininya nggak bisa makan. Cuma sebatas itu. Selain itu mereka kerjakan ibadah. Bahkan kalau waktu sholat, ya, masuk waktu sholat, itu di Kota Karim itu nggak ada toko yang buka, nggak ada. Ya, kalau sudah mereka dengar Allahu Akbar, itu buru-buru semua. Mau di toko itu lagi ada orang 5 yang nawar, lagi ada orang 7 yang nawar, itu disuruh pergi, keluar semua. Kenapa? Dia mau tutup toko, tokonya mau ditutup. Kenapa mau ditutup? Karena dia mau sholat dulu. Ya, kalau kita sekarang ini, ya, orang kalau nggak sepi, kita nggak tutup ya. Kadang kita nggak mau sholat, nungguin orang biar datang. Ini orang udah masuk, ya, tinggal dibeli barang mereka itu. Tapi kalau udah azan, itu diusirin semua, tutup. Dan bukan satu toko. Kalau satu toko masih mending. Semua toko-toko di sana itu ketika dengar azan semuanya tutup serentak. Mereka rame-rame langsung datang ke masjid, langsung sholat jamaah di masjid. Ya. Dan ketika mereka juga buka toko, di situ lagi kosong, belum ada pelanggan, pembeli yang datang. Mereka bukannya ngitung barang, ya, bukannya mereka ngerapiin barang yang nggak rapi dirapiin, enggak. Yang mereka lakukan, mereka ambil Quran, mereka buka Quran. Ya, sambil mereka duduk, mereka baca Al-Quran. Maka sudah pantas memang tempat itu dikatakan Kota Seribu Wali. Dan alhamdulillah saya mendapat keberkahan dan taufik dari Allah bisa belajar di sana, menyelesaikan S1 saya di sana selama 5 tahun. 5 tahun itu bukan berarti nggak naik. Kan kalau kuliah kan harusnya 4 tahun. Ya. Tapi memang di sana kuliahnya 5 tahun, jadi 10 semester. Kalau di Indonesia, di tempat-tempat lain, kuliahnya itu kan hanya 8 semester selesai. Tapi kalau di sana itu kita kuliahnya 10 semester. Jadi 2 semester terakhir itu gunanya untuk mengulang pelajaran. Jadi dari semester pertama sampai semester 8 itu pelajarannya diulang dan diujiankan. Ya, agar yang kan orang namanya belajar, semakin lama dia sudah tinggalkan kitab yang dia pelajari, terkadang lupa. Ya, terkadang sudah lupa karena dia sudah dapat kitab-kitab yang lain, ningkat dari sini, ningkat lagi, akhirnya kitab-kitab yang lama lupa. Nah, agar kitab yang lama itu nggak lupa atau bisa dikaji lagi, akhirnya ditambah 1 tahun, ya, untuk mengulang daripada kitab-kitab yang sudah
dipelajari sambil di situ kita menyelesaikan daripada skripsi kita. Alhamdulillah akhirnya selesai dan bisa pulang, dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa kumpul semua bersama antum di tempat yang mana insyaallah tempat ini tempat yang paling disukai oleh Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat ini tempat kita mengadu, tempat kita menangis, tempat kita meminta, tempat kita merengek, tempat kita memanja, yang seharusnya memang kita harus bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh Allah untuk manja, untuk minta, untuk berharap, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita semua diberikan taufik, kita semua diberikan hidayah dan dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man indah. Jadi Muhammad katakan tidaklah suatu kaum yang mana mereka berkumpul di rumah-rumahnya Allah, yang mana di situ mereka bukan hanya berkumpul, tapi di situ mereka membaca daripada ayat suci Al-Quran. Dan bukan hanya membaca, tapi mereka mengkaji, mereka mempelajari, mereka mengambil daripada intisari daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Nabi Muhammad, perkumpulan yang seperti itu perkumpulan yang sudah pasti dicucuri dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di tempat tersebut dinaungi, ditutupi, dilindungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Jadi kita ini kalau kita lihat dengan mata telanjang, dengan mata yang zahir ini, ya mungkin kita lihat atap kita ini ya hanya plafon saja biasa. Tapi kalau mata batin kita dibuka oleh Allah, mungkin kita sudah lihat di atas kita ini semuanya sayap-sayap malaikat. Jadi kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ini yang katakan Nabi Muhammad. Manusia, perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad itu hakikatnya adalah perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri yang buktikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara kecuali itu semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah pasti, sudah pasti perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini dibanjiri dengan rahmatnya Allah dan dilindungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Jadi ini termasuk motivasi untuk kita agar kita bisa mendatangi daripada tempat-tempat yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita datangnya di masjid
sudah kita datang di masjid, kita duduk, kita sholat jamaah di masjid, kita baca maulidnya Nabi besar Muhammad. Setelah itu kita mengkaji daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perbuatan yang sangat terpuji, perbuatan yang sangat disayangi, dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah berkata, kata Nabi, ya, aku ini, kata Nabi, adalah orang yang paling dermawan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Ya, gak pernah Nabi itu diminta kecuali dikasih. Jadi dulu Nabi itu pernah dikasih orang. Nabi pernah dikasih orang serban. Serban itu model kayak yang anak pakai sekarang, yang saya pakai sekarang itu serban, tidak atau budak. Jadi Nabi katakan, ya, beliau baru dikasih serban oleh salah seorang sahabat beliau, dan beliau pakai serbannya. Karena pada saat itu Nabi, ya, memang lagi butuh musim dingin mungkin, dan Nabi butuh untuk pakai serban, dipakai serban Nabi. Nah, ada sahabat, ya, sahabat melihat Nabi pakai serban, ya, dan satu sahabat ini dia tahu, Nabi ini kalau diminta pasti dikasih. Ya. Akhirnya dia datang kepada Nabi, ya, dan dia bilang sama Nabi, dia pengen serban yang dipakai Nabi. Karena Nabi udah terkenal, tidaklah diminta kecuali dikasih, ya. Sama Nabi dikasih. Sahabat-sahabat yang lain marah, sama sahabat yang minta ini marah mereka. Karena ini udah rahasia umum bagi mereka bahwasanya Nabi itu kalau diminta pasti dikasih. Sahabat-sahabat yang lain marah sama yang minta itu, kenapa minta sama Nabi? Nabi kan lagi butuh, Nabi lagi pengen pakai. Kata sahabat yang minta ini, dia katakan, ya, aku pengen minta sama Nabi ini serban, ya, agar serban ini nantinya bisa menjadi kafanku nanti ketika aku meninggal. Ya. Wah, Nabi dermawan. Ya, kalau kita ceritakan dermawannya Nabi itu nggak habis-habis. Ya, kalau cerita dermawannya Nabi itu sampai subuh kita nggak habis-habis. Makanya diriwayatkan, ya, sifat dermawannya Nabi itu karnihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Dermawannya itu seperti angin yang bertiup. Angin itu kan kalau dia bertiup itu muter, ya, semua benda-benda itu dibawa sama anginnya. Semua benda-benda itu dibawa, semuanya dikasih sama Nabi. Nah, Nabi katakan, kata Nabi, aku ini orang yang paling dermawan, dan orang yang dermawan setelahku, kata Nabi, orang yang dermawan setelahku itu adalah orang yang belajar daripada ilmu syariat dan dia mengamalkan daripada ilmu yang dia pelajari dan dia sebarkan ilmu tersebut. Ya, kalau kita pengen jadi orang, ya, yang dermawan setelah Nabi, maka kita mengkaji daripada ilmu agama. Setelah kita mengkaji, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita sebarkan. Maka kita sudah termasuk orang kedua yang paling dermawan di dunia ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menyampaikan ataupun menyebarkan ilmu itu seharusnya
bukan harus seperti ini misalnya. Oh, anak kalau mau nyampaikan ilmu, anak belum cukup. Oh, anak gak bisa untuk ngobrol di hadapan orang ramai, ya, ceramah misalnya, ngisi pengajian. Bukan. Kita menyebarkan ilmu itu ya cukup dengan orang-orang terdekat kita. Ya, kalau kita tidak bisa seperti ini, orang-orang yang di dekat sekeliling kita cukup kita ingatkan. Ya, cukup kita ingatkan. Kita habis majlis malam ini, apa yang kita dapat misalnya, kita bawa ke rumah. Di rumah ada anak, di rumah ada istri, di rumah ada orang tua, di rumah ada saudara-saudara kita. Mereka semua ya, kita sebarkan daripada ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita ajak mereka bersama untuk mengamalkan daripada ilmu yang sudah kita dapat. Itu sudah cukup, sudah termasuk orang yang dermawan dan orang yang menyebarkan daripada ilmu yang sudah dia dapatkan, yang dia pelajari daripada ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu juga yang dianjurkan di dalam ayat Al-Quran. Kita ini ya, kalau pengen melakukan hal-hal yang baik, itu setidaknya keluarga-keluarga kita itu kita ajak ya. Kita raih tangannya, kita pegang pundaknya ya. Kita ajak mereka untuk melakukan daripada hal-hal yang baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayat Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum naro," kata Allah. Jaga diri kalian. Ya. Dan bukan hanya diri kalian, keluarga kalian dijaga. Dari apa? Dari api neraka. Ya, bagaimana cara kita menjaga mereka? Kita bawa mereka ketika kita pengen sholat ke masjid, kita bawa mereka. Ya, kita pengen pengajian, kita bawa mereka. Kita pengen baca maulid, kita bawa mereka. Itu cara kita menjaga mereka daripada api neraka. Jadi jangan dipikirkan ya, oh anak cukup, saya cukup ini, saya sholat 5 waktu di masjid, saya setiap hari baca Quran, ya, saya ada sedekahnya, saya ikut pengajian, saya ikut baca maulid. Tapi pas waktu subuh dia di masjid, itu bininya tidur, anaknya tidur, saudara-saudaranya tidur, semuanya mereka meninggalkan daripada sholat. Maka mustahil orang yang setiap hari sholat di masjid tapi keluarganya meninggalkan sholat, mustahil dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua di sini dituntut bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk menjaga keluarga-keluarga kita daripada api neraka. Kita juga dituntut. Jadi sekiranya kita sholat di masjid tapi di rumah masih ada orang yang meninggalkan sholat dan kita diam, maka kita termasuk orang yang diam daripada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nanti di akhirat nanti, ketika kita udah dihisab sama Allah, oh amal kita banyak, amalnya banyak, sholatnya, bangun malamnya, baca Qur'annya, semuanya banyak, dan dia udah pengen masuk surga. Tapi ketika dia pengen masuk surga, nanti anaknya narik kakinya, bininya narik kakinya, orang-orang dekat dia yang tanggung jawab dia narik kakinya. Nanti dulu ya, mau masuk surga nanti dulu katanya. Anak dulu di dunia nggak bangun subuh, nggak sholat, ente nggak marahin.
kamu nggak nasihatin, kamu nggak ajak aku ke masjid. Akhirnya apa? Yang seharusnya dia masuk surga, akhirnya dia ikut dulu keluarganya masuk neraka. Ya, makanya di sini penting bagi kita ya untuk mempelajari ya daripada ilmu agama, mengamalkan daripada ilmu agama, dan juga menyebarkan, memberitahukan, menginformasikan, mengajarkan kepada orang-orang yang memang di situ tanggung jawabnya kita dan juga orang-orang terdekat. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Gak perlu kita harus tahu semua permasalahan, kita harus tahu semua dalil, kita harus tahu semua ayat Quran, kita harus tahu semua hadis, baru kita mau sampaikan. Ente tahu, kamu tahu satu hadis, sampaikan. Tahu apa itu ayat Al-Quran, sampaikan. Tahu apa itu yang baik, kita sampaikan. Walaupun hanya sepotong ayat, kata Nabi. Walaupun hanya satu ayat, tapi kalian dapatkan itu, kalian sampai. Nah, ini adalah kelebihan, ya, suatu kelebihan daripada orang-orang yang mempelajari, mendalami daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu perlu, ya. Ilmu itu perlu bukan hanya untuk ustaz, ya. Ilmu itu perlu bukan hanya untuk orang yang bisa berbicara pakai mikrofon, bukan. Ilmu itu perlu untuk semua orang. Karena kita dituntut oleh Allah untuk beribadah. Kita dituntut oleh Allah untuk bersyukur. Kita dituntut oleh Allah untuk berbuat baik. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kita nggak tahu cara kita beribadah. Kita tidak tahu cara kita bersyukur kecuali dengan kita mempelajari daripada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ya ada orang diceritakan, ada orang yang mana orang ini dia hidupnya di gunung, dia hindari semua manusia, dia sama perempuan gak mau. Intinya dia pengen sendirian di gunung, dia pengen ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia beribadah tadi ya, tidak didasari oleh ilmu ya. Makanya ketika dia beribadah di situ dia bawa hewan, mungkin kambing atau keledai, dia bawa. Ada satu kambing yang dia khususkan di situ misalnya ya. Dia ibadah, dia zikir, dia sholat ya. Dan di situ ada kambing, ditanya sama orang, ini kambing kenapa nggak ente jual-jual? Ini kambing kenapa nggak ente makan? Dia bilang apa? Itu kambing buat aku jaga daripada kemaluanku. Apa maksudnya? Dia nggak mau sama perempuan, tapi yang dia lakukan sama kambing. Dia melakukan hal tersebut sama kambing. Kata dia apa? Biar aku jaga daripada kemaluanku. Biar aku nggak berzina ataupun main perempuan, aku mainnya sama kambing. Padahal dia nggak tahu main sama kambing haram, nggak diperbolehkan. Jadi ibadah dia sia-sia, ibadah dia percuma. Itulah ibadahnya orang-orang yang tidak didasari oleh ilmu agama. Niat dia baik misalnya, agar aku gak berzina, agar aku mengurangi daripada syahwatku, agar aku bisa fokus beribadah kepada Allah.
Tapi dia datangi daripada hewan dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting kita sholat 5 waktu, kita harus tahu hukumnya. Kita puasa, kita harus tahu hukumnya. Kita zakat, kita juga harus tahu hukumnya. Melakukan hal-hal yang baik juga harus tahu daripada hukum-hukumnya agar tujuan kita itu dibenarkan oleh agama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu juga pernah ada cerita di dalam Bani Israel itu ada cerita. Ini perbedaan antara orang yang bodoh sama orang yang tahu agama. Dulu ada seseorang, dia pernah bunuh. Jadi ada preman, dia sudah bunuh 99 orang. Dia udah bunuh 99 orang. Jadi setiap hari yang dia lakukan itu maksiat, bunuh orang, bikin orang dongkol sama dia, bikin orang kesel sama dia, ngezolimin orang, semuanya bentuk maksiat sudah dia lakukan. Dan dia sudah bunuh 99 orang. Tapi pada saat itu masuk hidayah Allah. Ini orang yang sudah bunuh 99 orang tadi, dia mau taubat. Karena dia merasa dia sudah bunuh 99 orang dan dosanya sudah besar. Ini orang datang ke tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung tersebut dan dia minta ditunjukkan jalan. Dia katakan sama orang-orang yang ada di sekitarnya, ini aku pengen taubat, dia bilang. Aku pengen taubat. Nah, tolong tunjukkan aku sama orang yang paling pinter, yang alim, yang paling pinter di kampung ini. Sama orang-orang sekitarnya, dia nggak ditunjukkan sama orang yang alim, dia nggak ditunjukkan sama orang yang pinter, tidak. Dia ditunjukkan sama orang yang ahli ibadah. Dia nyari orang pinter, tapi ditunjukkannya kepada orang yang ahli ibadah. Datang kepada orang yang ahli ibadah. Dia sampaikan, ini orang ahli ibadah ini, orang kalau dulu terkenal ahli ibadah, berarti urusan dunia itu semuanya udah dikesampingkan sama dia. Ahli ibadah zaman dulu itu semua urusan dunia dikesampingkan sama dia. Bahkan lalat pun gak pernah dibunuh sama dia. Sama orang ahli ibadah, lalat pun dia gak pernah bunuh. Datang kepada ahli ibadah ini laki-laki yang sudah bunuh 99 orang. Datanglah dia kepada ahli ibadah tersebut, dan dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Apa yang dia tanyakan? Dia tanya, aku ini sudah bunuh 99 orang. Kira-kira, kata dia, menurutmu adakah pintu taubat itu masih terbuka untukku? Ini preman tadi yang bunuh 99 orang nanya sama orang ahli ibadah. Ini aku udah bunuh 99 orang. Kira-kira ada gak pintu taubat? Ahli ibadah kaget dengannya. Dia bunuh lalat aja gak pernah, bunuh hewan aja gak pernah. Tiba-tiba ada orang datang yang sudah bunuh 99 orang, nanya pintu taubat masih terbuka atau tidak. Kata ahli ibadahnya, kalau aku lihat gak ada pintu taubat yang masih terbuka. Dosamu sudah besar, kamu sudah bunuh 99 orang.
Kata ahli ibadah ini nggak ada jalan taubat. Maka yang bunuh 99 orang ini, dia tahu tidak ada jalan taubat bagi dia. Akhirnya ahli ibadah itu juga dibunuh sama dia. Sekalian lah, ya. Udah 99, dia lebih 100. Kalau nggak ada pintu taubat, dia sudah bunuh 99 orang, bunuh 1 orang, kecil. Sekalian digenepin sama dia, ahli ibadah pun dibunuh sama dia. Tapi tetap pada saat itu Allah masih berikan hidayah kepada dia. Dia datang lagi kepada masyarakatnya, dia tanyakan lagi, tunjukkan aku kepada orang yang paling berilmu. Akhirnya ditunjukkan dan pas dia datang kepada orang yang berilmu. Ketika dia datang kepada orang berilmu, ya, dia tanyakan kepada orang berilmu tersebut, apakah ada jalan taubat untukku yang sudah membunuh 100 orang ini? Jadi 100 kan, ahli ibadah dibunuh sama dia, jadinya 100. Dia katakan, untuk orang yang membunuh 100 orang ini, kira-kira ada jalan taubat gak? Apa kata orang berilmu tadi? Dia katakan, siapa yang mau menutupi jalan menuju Allah? Siapa yang mau menutupi pintu taubat menuju Allah? Ketika kau mau jalan menuju Allah, ketika kau mau bertaubat, kau kembali ke jalannya Allah, Allah buka lebar-lebar pintu taubatnya. Mendengar daripada jawabannya orang yang berilmu tadi, ya, lega hati dia, senang dia, nggak dibunuh sama dia yang berilmu tadi, nggak dibunuh. Akhirnya dia mau bertaubat, walaupun di jalan taubatnya itu Allah cabut nyawa dia, tapi Allah masukkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya jawabannya orang yang pakai ilmu sama jawabannya orang yang tidak memakai ilmu. Kebodohan itu bisa membunuh diri kita sendiri. Ya, dikarenakan tidak tahunya ilmu ahli ibadah ini, nyawa dia hilang, dibunuh. Tapi orang yang berilmu, yang tahu jawaban, dia selamat dan menyelamatkan orang. Gara-gara jawaban orang berilmu tersebut yang sudah membunuh 100 orang tadi, mendapatkan hidayah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka insya Allah nanti ke depan, ya, kita, ya, akan mempelajari, memperdalami, ya, daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan insya Allah kita bisa mengamalkan daripada ilmu tersebut, dan juga kita bisa menyebarkan daripada ilmu tersebut, sehingga anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, cucu-cucu kita, semuanya bisa dilindungi oleh ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari kiamat juga, ya, derajatnya orang yang berilmu, ya, dengan derajatnya orang yang tidak berilmu itu bedanya jauh. Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, yarfa'ullahu al-ulama'a yawmal qiyamati 'ala sa'iril mu'minina bi 700 darajah. Ma baina ad-darajataini masiratu 500 'am. Nanti di hari kiamat kata Nabi, ya, derajatnya orang berilmu sama derajatnya orang yang enggak berilmu itu bedanya 700 derajat. Bukan 1 derajat lagi, bukan. Bedanya 700 derajat.
Perbedaan antara derajat pertama sama derajat kedua itu berapa? Kata Nabi sekiranya kira-kira berjalan selama 500 tahun. Bedanya dari derajat pertama ke derajat kedua itu bedanya 500 tahun. Ini kita bedanya bukan 1 derajat, bukan, tapi bedanya 700 derajat. Berarti kalikan 700 kali 500 800 kita harus berapa? Baru bisa menempuh jalannya orang yang berilmu. Berarti keutamaannya itu besar. Nah, keutamaannya besar. Dan juga orang yang berilmu itu hidup. Ya, dia hidup terus. Ya, mau dia lagi hidup sekarang, dia hidup, dikenal orang, ya, ilmunya diamalkan orang, ya. Ketika dia mati pun tetap dikenal. Kita sering tuh hadir acara, ya, nggak tahu kalau di kampung ini pernah nggak ngadakan acara haul misalnya, ya, guru-guru, ya, sering kita ngadakan acara haul. Guru ini namanya, Habib ini namanya. Kenapa? Karena ilmu mereka itu nggak ada habis-habisnya. Ya, dikenal terus muridnya, ya, dari murid-muridnya, dari murid-muridnya sampai habis semua mengenang dia. Itulah orang yang berilmu. Walaupun dia meninggal, tapi hakikatnya dia masih hidup. Karena masih ada orang yang mengamalkan daripada ilmu yang sudah dia sampaikan, dan apa yang diamalkan oleh orang tersebut itu pahalanya kembali kepada dia. Orang tersebut sampaikan lagi kepada orang, diamalkan, sampai lagi pahalanya. Makanya orang kalau sudah berilmu, pahalanya nggak putus-putus. Berilmu di sini bukan harus kita paham semua, kita tahu semua. Selagi kita tahu satu kebaikan dan kebaikan tersebut kita sebarkan dan diamalkan, dan itu menyebar kemana-mana, dari anaknya ke cucunya, dari cucunya ke bawahnya lagi, sampai terus itu semua pahala kembali kepada kita. Dan insya Allah nanti, ya, kedepannya, ya, insya Allah akan banyak, ya, daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ya, dan ilmu tersebut mari kita amalkan bersama, mari kita sebarkan bersama, ya, agar semua dari apa yang kita dengar ini bermanfaat dan orang-orang lain juga, ya, mendapatkan daripada manfaatnya kita belajar. Jadi insya Allah, ya, agamanya Nabi besar Muhammad SAW dan ilmunya, ya, itu masuk ke keluarga kita, ke orang-orang terdekat kita, sehingga mereka bisa mengikuti daripada ajarannya dan ilmunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan kaji lagi keutamaan daripada ibadah kita, ya, agar kita lebih semangat lagi, ya, di dalam mengabdikan diri kita di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar ini jadi pembukaan dulu saja, ya, pembukaan perkenalan bagi kita. Jadi insya Allah kedepannya belajarnya kita nanti dipandu dengan satu kitab, ya, dibantu dengan satu kitab, ya, jadi tidak kita pindah haluan kecuali kitabnya sudah lama, ya. Nanti saya pilih kitabnya yang sesuai, ya, dan insya Allah nanti kalau ada bahasa Indonesianya yang mau nanti boleh, ya, yang mau belajar sekalian, ya, bukan hanya duduk mendengarkan, tapi sekalian mau lihat, bisa baca, bisa tulis, bisa sekaligus buat baca di rumah, ya.
nanti kita bawa dan nanti kita koordinasi sama antum insya Allah, ya kita koordinasikan insya Allah. Jadi biar benar-benar kita hakikatnya benar-benar baca, ya benar-benar lihat kitabnya, jangan sekedar kita hanya menerima informasi saja. Kadang orang kalau dengar ceramah atau duduk ya dapat informasi, kadang sampai rumah udah lupa kan? Tapi kalau dipandu dengan kitab, dengan ini insya Allah ketika kita di rumah sudah ada lupa-lupa sedikit, kita pengen ingat, kita buka kitabnya. Oh ini benar, ini ada itu. Oh kalau kayak gini ya seperti ini. Ya. Jadi insya Allah kalau ada kitabnya bahasa Indonesia, nanti kita sebarkan dan kita bagikan insya Allah. Mungkin ini saja. Sekiranya tadi kalau ada yang mau bertanya silakan. Belum ada ilmu itu bertanya ya Pak. Belum ada ilmu itu bertanya ya Pak. Jadi mungkin nggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti